Di pinggir jalan desa Karanjati, berdiri sebuah warung kopi kecil milik Pak Wirman. Warung itu sudah ada sejak belasan tahun lalu dan biasanya selalu ramai, terutama setelah maghrib. Sopir truk, tukang ojek, hingga warga desa sering singgah untuk sekadar menyeruput kopi hitam panas. Tawa dan obrolan selalu terdengar hingga larut malam. Asap rokok bercampur aroma kopi membuat warung kecil itu terasa hangat dan hidup. Bahkan orang yang hanya lewat pun sering tergoda untuk berhenti sejenak. Namun semua berubah sejak suatu malam Jumat Kliwon. Seorang sopir truk yang singgah paling akhir malam itu mengaku melihat sesosok putih meloncat-loncat di belakang warung saat ia ke toilet. Wajahnya pucat saat kembali ke meja. Tangannya gemetar hingga kopi yang dipegang tumpah. "Pak, itu tadi di belakang warung ada pocong," katanya terbata. Awalnya orang-orang tertawa, mengira ia hanya kelelahan. Tapi malam berikutnya, seorang tukang ojek mendengar suara loncatan berat di atap seng warung. Disusul bau tanah basah yang menyengat. Sejak saat itu, satu persatu pelanggan berhenti datang. Warung yang dulu ramai setelah maghrib kini sunyi mencekam. Bangku-bangku kosong, gelas berdebu, dan kopi panas yang tak lagi tersentuh. Dan setiap tepat pukul 12 malam, lampu warung kerap menyala sendiri, seolah masih ada tamu tak kasat mata yang datang untuk menyeruput kopi pahit. Namun, sejak sebulan terakhir, warung itu mendadak sepi. Awalnya hanya gosip kecil. Beberapa pelanggan mengaku melihat sesosok putih berdiri diam di dekat pohon randu besar, tepat di belakang warung. Pak Wirman tidak percaya. Ia menganggap itu hanya bayangan atau ulah orang iseng. Hingga suatu malam, Pak Wirman sendiri mengalaminya. Malam itu hujan rintik-rintik. Jam dinding menunjukkan pukul ke-23,45. Warung hampir tutup. Hanya tinggal satu pelanggan yang sedang membayar. Tiba-tiba, bangku kayu di sudut warung bergeser sendiri. Pak Wirman menoleh, kosong. Ia menelan ludah dan mencoba tenang. Saat ia membalikkan badan untuk menutup termos, dari balik tirai plastik dapur terdengar suara loncatan pelan. Puh, puh, jantungnya berdegup kencang. Pelan-pelan. Pak Wirman menyingkap tirai. Di sanalah dia melihatnya. Sesosok pocong berdiri membelakangi. Kain kafannya kusam dan basah. Tali pocongnya sudah longgar. Kepalanya miring tak wajar. Pak Wirman terpaku. Tubuhnya gemetar. Pocong itu perlahan memutar kepala dan tersenyum. Kopi pahit, suara itu serak, seperti berasal dari tenggorokan yang terendam tanah. Pak Wirman berteriak sekuat tenaga dan lari keluar warung tanpa menoleh ke belakang. Sejak malam itu, warung kopi Pak Wirman resmi ditutup sementara. Warga yang penasaran mencoba mendekat, namun selalu mendengar suara loncatan dan mencium aroma tanah basah di sekitar warung saat malam hari. Beberapa orang tua desa akhirnya angkat bicara. Dahulu, pohon randu di belakang warung adalah tempat pemakaman lama yang tidak dipindahkan dengan benar. Pokong itu belum tenang gini. Setiap malam lewat pukul 12, warga yang melintas mengaku melihat lampu warung menyala sendiri dengan satu kursi kosong dan secangkir kopi hitam yang masih mengepul. Padahal warung itu sudah lama tidak berjualan.